Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita sangat berbahagia, kita sudah di akhir bulan Sya'ban. Ini insyaallah pertemuan terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan. Tentu kita harus sangat mensyukuri ini. Ini yang pertama, kita harus sangat mensyukuri ini. Ini bagian dari pengabulan doa dari Allah selama 6 bulan terakhir, insya Allah bagi sebagian yang mengamalkan doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dan mudah-mudahan benar kita disampaikan oleh Allah sampai di bulan Ramadan insya Allah. Permintaan Allahumma ahillahu itu berarti kita melihat hilal bulan Ramadan. Masuk kita ke bulan Ramadan betulan. Dan seandainya itu terjadi, maka sungguh sebagaimana Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sebagaimana sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Kemarin Pak Alim telepon saya, Ustadz, besok pertemuan terakhir bahas tentang Ramadan saja untuk pembekalan. Walaupun kemarin sudah disinggung sedikit, ditambahi insya Allah sedapatnya insya Allah. Sebenarnya ada 25 bab terkait dengan Ramadan, kita dibahas sedapatnya. Untuk di bulan Ramadan insya Allah saya kejatah hari Sabtu hari Sabtu insya Allah kita bahas tentang upaya mendapatkan husnul khotimah. Maka kabarkan kepada yang lain suruh berangkat. Penting upaya kita mendapatkan husnul khotimah. Ada 10 subbab tentang husnul khotimah. Jadi mudah-mudahan kita bisa bahas itu di bulan Ramadan dan kita mendapatkan keberkahan atasnya. Insya Allah. Nah Bapak Ibu, kemarin sudah saya sampaikan hadis dari Abu Hurairah tentang bagaimana Rasulullah menyambut dengan sangat gembira datangnya Ramadan. Itu dulu yang pertama. Jadi ini bekal pertama mendapatkan kebaikan Ramadan, berbahagia atas datangnya Ramadan. Berbahagia meliputi 3 hal, baik lisan kita, perbuatan badan kita, termasuk hati kita. Tidak boleh sedikit pun kita menggerutu, maksudnya aduh Ramadan kok daganganku dadi ora patio payu, ini masalah. Aduh Ramadan ora iso sepedaan, ini masalah. Sebagian mengatakan duh Ramadan aku ora iso numpak mobil wilisku. Penggemar gitu kadang-kadang kan nggak tahan 1 bulan tuh nggak pakai. Subhanallah. Nah, yang namanya berbahagia sebagaimana Rasulullah sampaikan qad ja'akum Ramadan, maksudnya kita tuh hadir betul tuh, memang kita bahagia betul. Makanya pagi ini pun saya berangkat lebih pagi. Belum ada yang datang tadi. Ini antara upaya bahwa kita berbahagia betul-betul menyiapkan seluruhnya untuk menyambut Ramadan. Jadi kalau bahasanya Rasulullah sudah katakan qad ja'akum Ramadan, sungguh-sungguh datang Ramadan kepada panjenengan, syahrun mubarakun, syahrun atau bulan yang penuh dengan barokah. Ini Masya Allah, saya ceramah di depan orang yang pekerjaannya jadi programmer, Bapak Ibu. Dia di Kominfo, kebetulan pekerjaannya memprogram banyak program. Sekarang lagi rame masalah skrip toh ini. Lagi rame masalah skrip. Jadi bayangkan Bapak Ibu sedaya, sebelum kita masuk ke materinya, di bulan Ramadan ini kata Rasulullah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini Bang sudah berulang kali dengar toh ini. Tapi saya sampaikan kepada panjenengan, ini penting. Di dalamnya ada malam yang khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi ke dalam tahun berarti 83 tahun. Kata-katanya Pak, khairun. Para ulama menyebut nggak harus sama dengan 1000. Terserah Allah min fadlillah. Mau 2000, mau 3000, yang pasti lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik dari 83 tahun. Maksudnya gini Bapak Ibu,
Seandainya saya seorang programmer, saya kebetulan karena di depan programmer saya katakan jenengan tuh buat skrip itu program yang diletakkan di bagian dari program itu sendiri. Kebetulan saya dulu pernah belajar tentang seperti itu, yang merubah kebiasaan. Biasanya satu malam itu ya dihitung satu malam itu, tapi khusus untuk malam itu dengan skrip yang dipasang oleh Allah seolah-olah begitulah. Itu berlaku satu malam seperti 1000 bulan. Ini kan nggak lazim Bapak Ibu. Nah, kalau jenengan terbiasa dengan ibadah selama 11 bulan rapih, betapa ruginya kalau kita malam itu hadir kok kita tidak memanfaatkan itu, karena ini dimensi waktu Bapak Ibu. Jadi bukan dimensi tempat ya. Jadi jenengan dimanapun, mau di sungai, mau di klub malam, mau sedang mabok, tetap masuk malam qadar. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan di jalan sedang naik motor, malam qadar datang, tetap datang nggih mboten? Tetap datang. Dikatakan mendapatkan malam qadar jikalau malam itu kita tidak terhalangi dari ibadah. Maka di akhir hadis yang saya sampaikan di awal tadi ini tentang qad ja'akum Ramadan, kata Rasulullah, man hurima khairoha, barang siapa yang terhambat atau terhalangi dari kebaikan di malam itu, kata Rasulullah, qad hurim, maka dia sungguh-sungguh orang yang terhambat atau terhalangi. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Bayangin, kita kehilangan sholat satu saja dalam satu hari di hari-hari biasa itu sudah rugi. Gini apa nggih? Jenengan kok ketinggalan sholat asar, subhanallah, karena satu dan lain hal, rugi mboten? Lah ini kok kita kehilangan peribadahan di malam yang secara asal Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan, kok kehilangan? Kan ya iman-iman banget. Gini apa nggih? Maka dikatakan siapa yang terhalangi di malam itu dari ibadah, misalnya tiba-tiba mencret orang mari-mari, kok tiba-tiba bar maghrib les keturun tekan esok ya, atau malam itu kita pusing lah atau berbagai macam hal, hati tidak tentram, ini sungguh orang yang terhalangi Bapak Ibu. Maka bagaimana kita mendapatkan hari itu? Memang dari sekarang. Maka para ulama menyebut, ingat hadis ini Bapak Ibu, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Ini penting, ini dasarnya. Upaya kita mendapatkan akhir atau mendapatkan keseluruhan malam Ramadan yang salah satunya adalah malam qadar. Ingat hadis ini, kata Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi, sesungguhnya walillahi uttaqu minanar, setiap malam itu dicatat di bulan Ramadan orang-orang yang tidak masuk neraka jahanam. Artinya dikeluarkan catatannya dari neraka jahanam. Orang ini nggak masuk neraka jahanam setiap malam. Wa dzalika kullu lailah, dan ini berlaku di kullu lailah, setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Ini sekaligus memberikan informasi bagi panjenengan yang mungkin sering mendengar hadis ini, hadis yang semisal ini, tapi sesungguhnya riwayatnya dipersoalkan, yaitu apa? Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itqu minanar. Gini bang, Ramadan itu awalnya rahmah 10 hari pertama, yang kedua magfirah, yang ketiga itqu minanar. Rugi dong kita ikut Ramadan kalau begitu. Berarti sing mati di tanggal 5 Ramadan baru dapat apa? Rahmah tok, magfirah belum, ampunan belum, itqu minanar belum. Gini apa nggih? Logikanya dari hadis yang tadi. Nek mati tanggal 15 berarti nembe entuk rahmah dan magfirah. Urung entuk itqu minanar, belum dientaskan dari api neraka maksudnya. Nah, maka dalil itu terbantahkan lewat dalil yang saya bacakan tadi, yaitu apa? Walillahi uttaqu minanar wa dzalika kullu lailah, setiap malam itu ada rahmah, ada magfirah, ada itqu minanar setiap malam, Bapak Ibu. Jadi begitu jenengan masuk Ramadan kok meninggal di hari ketiga, sementara 3 hari itu jenengan betul-betul optimal, bahkan jenengan punya niat sampai ke akhir Ramadan, insya Allah sudah dapat 3-tiganya. Sudah dapat rahmatnya Allah, sudah dapat magfirah. Magfirah tahu nggih? Magfirah itu ampunan. Sebagaimana kita bahas istighfar dari kata tolabul magfirah. Magfirah artinya ampunan. Kita sudah bahas magfirah dari kata mikfar, yaitu topi wojo. Fungsinya siter dan wikoya. Siter penutup,
wikoya, untuk melindungi. Maka kita sudah dapat tiga-tiganya. Andai jenengan pun meninggal di hari ketiga pun, insya Allah sudah tercatat itkum minanar, sudah dicatatkan keluar dari api neraka jahanam. Nah, ini kebahagiaan luar biasa. Itulah mengapa Rasulullah menyambut qad ja'akum Ramadan. Benar-benar sudah datang Ramadan kepada panjenengan semua. Ini diulang-ulang Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita tidak sadar. Kesadaran sepenuhnya bahwa Ramadan hadir itu penting Bapak Ibu. Bukan hanya rutinitas biasa, karena ini berbeda. Ini bulan yang berbeda, diberi skrip khusus oleh Allah. Ada hal-hal yang luar biasa. Maka pastikan kita masuk ke dalamnya dalam kondisi yang corong olahraga itu pemanasannya sudah cukup. Gini Bang, ini bulan Sya'ban ini jenengan sudah rapih sholatnya banget, rawatibnya rapih banget, jenengan datang lebih gasik ke masjid-masjid, jenengan duhur seperempat sebelumnya, ini sudah dibiasakan sejak sekarang. Baca Quran dikuatkan lebih banyak. Jenengan punya target apa di sana? Bayangkan Bapak Ibu. Kata-kata kullul lailah sebenarnya motivasi agar kita mendapati Ramadan itu sejak awal. Coba bayangkan sekarang, kalau jenengan punya kurikulum yang benar. Ini saya katakan, ini penting, ini teknis banget, ini teknis sekali. Malam pertama jenengan punya program, saya mau sholat di mana, jelas. Insya Allah di sini alhamdulillah untuk Ramadan imam sudah disediakan. Pastikan yang qualified. Karena ini Ramadan Bapak Ibu, harus sangat istimewa, ya kan? Kemarin Pak Alim cerita ke saya ada beberapa hari saja yang diisi kultum. Kebetulan saya udah penuh juga, jadi karena dulu rencananya seperti tahun lalu katanya kan. Kemudian kita mau sholat di mana? Ini penting. Karena apa? Jangan tahu Bapak Ibu. Ini kesalahan berulang. Saya sampaikan lagi. Man sholat ma'al imami hatta yansorif kutibalahu sholal lailakulah. Ini tolong dicatat garis besar. Karena sampai hari ini masih ada yang tanya ke saya, boleh enggak saya nambah sholat malam? Pertanyaan berhenti di situ. Ya boleh banget, tentu saja. Tapi dia nggak tanya seterusnya tentang teknisnya. Dia langsung saja pulang ketika 8 rakaat atau ketika 20 rakaat. Dia berharap dia bisa nambah, kemudian nanti witir sendiri. Nah ini kan keliru Bapak Ibu. Keliru besar itu. Ya, makanya saya katakan hadis ini dipegangi. Man, barang siapa sholat ma'a itu bersama. Imam bersama imam. Hatta yansorif, sampai rampung, berarti sampai witir rampung. Jenengan tidak beranjak kecuali imam selesai. Kutibalahu, ditulis bagi dia sholat lailakulah. Bayangin, sholat semalam seuntuk. Kita tuh suruh berdiri dari maghrib sampai pagi, apa ya kuat Bapak Ibu. Makanya saya katakan ini tuh bulan sangat istimewa. Makanya para programmer yang saya ajak, cara itu Masya Allah. Ya kan? Mereka kan merancang sesuatu. Memang saya bisa Ustadz untuk membuat sesuatu yang tidak lazim. Dengan skrip maka tidak lazim bisa. Sekarang lagi rame nih. Tiba-tiba ada partai yang tiba-tiba naik suaranya. Nah, itu gampang banget tinggal pasang skrip, selesai itu kalau program. Sekarang lagi rame kok itu. Bisa nggak tiba-tiba dunia saja gampang banget digelembungin, set bisa kok. Apalagi Allah. Ya enggak? Min fadlillah, terserah Allah. Apalagi satu malam bernilai 1000, terserah Allah. Apa sulitnya? Gini Bang, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka tugas kita dalam tanda kutip mensiasati secara positif agar betul-betul apa yang disajikan Allah itu kita ambil. Kita ambil. Bagaimana caranya? Kurikulumnya kulul laila, setiap malam sholat kita koreksi. Udah bener apa belum? Dengan siapa kita sholat? Penting ini. Maka sering saya katakan khusus bulan Ramadan itu memang harus servisnya luar biasa. Ini yang takmir masjid, Mas, itu jenengan memang punya tugas besar ini. Bagaimana menservis jamaah supaya mantap, Masjid Ar-Royan, kebetulan saya besok ngisi malam pertama di Ar-Royan. Saya ditaruh pertama di sana untuk jadi motivator. Jadi saya ditaruh di Ar-Royan pertama untuk bisa memotivasi seluruh jamaah. Malam pertama kita tahu banyak yang datang. Gini.
Nah, dalam rangka apa? Supaya ketanam selama 1 bulan penuh. Kita tahu setiap tahun tanggal 15 mulai kurang, subhanallah. Nah, ini persoalan servis dari takmir penting sekali. Bagaimana mempertahankan agar orang terjaga sampai akhir betul-betul. Kemudian zikir kita. Zikir kita bagaimana? Kita harus punya kurikulum. Malam ini zikir apa saja yang mau saya sebut. Harus punya program Bapak Ibu. Kalau enggak lewat demi Allah. Kalau enggak tahu-tahu sahur. Eman. Terlebih Bapak Ibu Sedoyo, jika panjenengan termasuk yang sudah selesai dalam tanda kutip selesai hidup, wis pensiun, rantai kerjaan khusus, kok nganti urung ibadah pol di situ, ruginya subhanallah Bapak Ibu. Lagi yang 11 bulan kita terus-terusan dunia saja, sebenarnya idealnya istirahat tuh bulan Ramadan. Ini Pak Parti belum bisa ngantor. Bagi yang sudah bisa, memungkinkan untuk itu program tuh bulan Ramadan total untuk akhirat kita. Rasulullah panduan ke kita 10 hari terakhir iktikaf secara bahasa itu melepaskan dunia Bapak Ibu. Iktikaf secara dunia memang melepaskan dunia sesaat. Kita nggak harus ada urusan dunia sama sekali. Sampai Rasulullah itu mengikatkan sarungnya dengan kencang, nggak ada hubungan suami istri malam itu, pada malam-malam itu. Karena memang urusan dunia sudah ditinggal. Bagi jenengan yang sudah pensiun, sudah punya kecukupan harta, ngapain kalau nggak ibadah di bulan Ramadan coba? Kita tahu Pak Basuki rahimahullah ta'ala sudah mendahului kita, saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Tahun ini nggak kurang 10 jamaah saya meninggal. Tahun ini sepanjang dari Ramadan lalu sampai Ramadan sekarang saya layat itu nggak kurang dari 10. Artinya kalau dulu saya bersama dengan 10 jamaah itu sekarang sudah nggak lagi. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita Bapak Ibu, yang udah kelihatan wajahnya. Udah apa? Simatupang kan, siang malam tunggu panggilan. Gini Bang, tinggal kita sebentar lagi, nggak akan lama Bapak Ibu. Maka mari kita betul-betul buat kurikulum. Kemudian malam itu berapa sedekah yang kita keluarkan? Kita sudah bahas kemarin 4 hal yang kita siapkan sebelum Ramadan di pertemuan sebelumnya, yaitu apa saja kemarin? Berbekal dengan ilmu jelas, sedikit kita pelajari. Kemudian menjaga fisik jelas, fastabiqul khairat, ya kan? Di dalam Quran surah Al-Hadid 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Disediakan untuk apa? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Kata-kata keimanan berkait dengan ilmu dan komitmen tentang sebuah ibadah Bapak Ibu. Jadi memang harus bikin kurikulum. Bayangkan sekarang kalau jenengan menyediakan dana sedekah, saya ulang sekali lagi ini teknis karena ini sedekah jangan ketinggalan, bahaya banget kalau ketinggalan bulan Ramadan. Eman jenengan katakanlah 100.000, 50.000 lah satu malam, pastikan jenengan keluar sedekah atau infak atau apapun bentuknya dari harta kita sesuai kemampuan. Jenengan apa? 50, 1,5 juta berarti plus minus. Pasti salah satunya ketemu malam qadar. Gini Bang, pasti ketemu buatan? Pasti ketemu Bapak Ibu. Berarti ada satu malam di mana kita dinilai setiap malam selama 83 tahun nggak berhenti jenengan mengeluarkan uang 50.000 setiap malam. Bayangin Bapak Ibu. Mampu nggak kita kalau nggak ada skrip dari Allah begitu itu? Nggak bisa Bapak Ibu. Kita umurnya berapa? Makanya saya katakan ingin dapat malam qadar dari awal memang. Karena dalilnya apa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu laila. Semua malamnya itu memang berkah Bapak Ibu. Jadi sejak awal, maka saya katakan bagi yang mampu meninggalkan dunia sementara waktu, udah tinggalin tuh sementara 1 bulan full. Nah, ini kan kesempatan buat sesepuan-sesepuan ini. Sesepuan nggak usah mikir yang aneh-aneh, udah mikir siap-siap mati lah, apa sih ini Bang, menyambut kematian Bapak Ibu. Dan kita tahu siapa yang cerdas kata Rasulullah, siapa yang akses ya Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini waktunya ini. Makanya para ulama menyebut bagi orang yang merasa 11 bulan masih kurang amalnya dan setiap kita pasti ya begitu, gini Bang,
Atau udah merasa banyak amalnya? Sekarang saatnya kita nambal. Bagi yang 11 bulan masih banyak maksiatnya, masih lebih banyak gadgetnya ketimbang Qur'annya, masih banyak murojaah WA, Facebook dibandingkan Qur'annya. Sekarang saatnya kita balas dendam positif maksudnya. Tinggalin semua itu. Sekarang waktunya untuk akhirat kita. Ojo ini terakhir buat kita. Siapa yang menjamin kita akan sampai di bulan di Ramadan tahun depan? Siapa? Bapak Ibu. Terlebih kalau udah di atas 50 kan memang sudah dekat sekali. Kita udah berulang kali bicarakan, sudah asar. Kalau 60 udah maghrib lewat malahan. Nah, kita kalau belum maksimal terus mau apa Bapak Ibu sedoyo? Kemudian hukum. Apa hukum puasa? Kemarin udah bahas. Wajib. Jadi niat memang kalaupun panjenengan nggak bahagia atasnya wajib kok. Napa nggih? Katakanlah jenengan saya gimana nih? Wajib. Allah yang perintahkan nggih. Wajib. Kita sudah berulang-ulang dalilnya di Al-Baqarah 183. Nggak saya bahas dalam. Kemudian apa syaratnya? Siapa yang wajib? Satu muslim. Sebagaimana saya sampaikan, yang lebet Islam jam 12 malam maka paginya sudah wajib. Bagaimana sekarang orang non muslim, apakah wajib puasa? Tidak, tetapi dia dihukum kalau tidak puasa. Bayangin, jangan pikir syariat yang berlaku untuk kita tidak berlaku untuk mereka. Semua kewajiban yang berlaku untuk kita juga berlaku untuk orang non muslim secara hitung-hitungan. Jadi mereka akan disiksa buah dari tidak sholatnya mereka, tidak puasanya mereka. Jangan kebayang nggak betapa adilnya Allah. Nek ora teneh penak Bapak Ibu. Jenengan wong Islam kon nabot-abot puasa, salat nang kono ora. Sementara kalau kita nggak sholat disiksa, mereka itu juga disiksa. Dalilnya apa? Quran surah Al-Mudatsir ayat 42 sampai 47. Quran surah Al-Mudatsir ayat 42 47. Ketika dikatakan masalakakum fisakor. Kenapa kalian semua ini menjadi penduduk neraka sakor? Maka mereka mengatakan qalu lam naku minal musholin. Mereka mengatakan kami dulu di dunia bukan orang yang melaksanakan sholat. Kemudian kami dulu di dunia bukan orang yang memberi makan kepada orang miskin. Ayat berikutnya. Kemudian kami dulu di dunia termasuk golongan orang yang suka menghibah bersama dengan orang-orang yang hibah. Ini disebutkan khusus ini. Orang suka membicarakan kejelekan dengan orang-orang, dengan teman-temannya. Sering saya katakan Bapak Ibu, kalau sudah di atas 40 tahun salah milih teman bahaya, saya bilang. Bahaya. Bayangkan An-Nisa 69 tafsir dari ihdinas siratal mustaqim dikatakan apa? Wa hasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah sebaik-baik teman. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Bapak Ibu sedaya, di antara poin penting puasa kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Ini jangan pegangi betul ini. Di antara poin penting dari puasa kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Sekali lagi, jadi install betul ini, ulang-ulang. Saya sebutkan satu di antara upaya mendapatkan husnul khotimah terkait langsung dengan itu, yaitu apa? Persoalan taubatan nasuha. Jadi pasti ingat nih, kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Masih ingat ya? Saya sampaikan literasi lebih dalam lagi tentang ini supaya jenengan betapa ampunan Allah itu luar biasa. Kita tahu di dalam kisah itu disebutkan apa? Orang fasik membunuh 99 orang. Kira-kira jahat banget orang ini. Luar biasa jahatnya ini. Luar biasa. Saya punya teman yang pernah nusuk orang, masuk penjara. Saja saya gila waktu bertemu di awal-awal itu. Alhamdulillah sekarang sudah hijrah total. Bahkan jadi guru ngaji sekarang. Guru tahsin. Manajer salah satu sebuah bank. Dia hijrah dalam kondisi penghasilan di atas 30 juta per bulan. Dia datang ke saya mau hijrah total Ustaz. Sampai ngaji, sampai jadi guru ngaji sekarang. Masya Allah. Hidup sederhana. Penghasilannya 1/6 dari yang dulu. Ini kalau orang nggak berani nggak bisa nih. 99 dibunuh, kemudian apa yang dilakukan dia? Carikan ke saya, kenalkan ke saya orang yang paling berilmu di dunia ini.
saya mau bertanya tentang sesuatu, maka ditemukanlah dengan ahli ibadah. Siapa? Ahli ibadah, rahib sebutannya. Bukan ahli ilmu, bukan orang alim, tapi orang yang ahli ibadah. Ini sekaligus peringatan Bapak Ibu bahwa ngaji itu penting. Karena ahli ibadah dengan ahli ilmu itu berbeda Bapak Ibu. Sama-sama sholat tapi berbeda sekali. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Apakah kalian pikir sama antara orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Berbeda kata Allah. Sangat berbeda. Maka jawaban orang ini ketika ditanya bagaimana nasib saya sudah membunuh 99 orang, adakah kesempatan buat tobat buat saya? Maka dikatakan oleh rahib, 99 orang nggak mungkin. Nggak mungkin diampuni. Apa yang terjadi? Genep kesisan. Dados 100. Ini apa nggih? Jadi 100. Genep sisan 100. Kemudian orang ini belum putus asa. Adakah orang lain yang berilmu yang bisa tanyakan tentang sesuatu? Maka ditemukanlah dengan orang alim, ahli ilmu. Jenengan saja yang sudah belajar dengan Ustadz Rosid tahu kan bahwa sebesar apapun dosa seseorang diampuni sebelum lam yuhorhir, sebelum sampai yuhorhir. Sini, anggerung tekan kene isih diampuni Bapak Ibu. Makanya kita tuh melihat orang yang sejahat apapun tetap min fadlillah bisa dia di akhir dengan baik. Kita nggak boleh memvonis. Mau WTS kayak mana, mau pecicilan kayak apa, tetap lam yuhorkir, tetap diterima. Beda dengan Fir'aun, sudah di sini baru ngomong tentang Allah, nggak diterima, ya kan? Maka ketika ketemu orang alim dikatakan apa? Adakah kesempatan buat saya untuk tobat? Maka dikatakan, siapa yang menghalangi antara dirimu dengan Allah tentang pertobatan? Tidak ada. Maka apapun dosa yang kau lakukan pasti diterima tobatnya kalau engkau bertobat. Orang dipateni nek niki. Kabar gembira toh niku. Kabar gembira. Nah, ini pentingnya orang berilmu. Kemudian apa yang dikatakan orang berilmu ini? Ini poinnya Bapak Ibu. Ini poinnya. Ini penting sekali ini. Kata orang alim ini, pergilah ke sebuah tempat yang di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Kalimat berikutnya, dan jangan kau tengok ke belakang, balik ke belakang lagi. Jangan tengok ke belakang, kemudian engkau tergoda untuk balik ke belakang lagi, dan kau kembali ke tempat asal mulamu, yaitu tempat orang-orang fasik. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Kalau jenengan sudah sepuh, itu ke sana Pak, ke sana. Bukan mikir reunian lagi 85 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Berarti kayak bocah nom nih. Bayangin, angkatan tahun 85, saya lihat di YouTube, joget-joget. Oh ya nom, subhanallah. La ilaha illallah, ke klub malam lagi. Kami angkatan 85, terus ngopo? Saya kini tua. Subhanallah Bapak Ibu. Coba jangan lihat di YouTube tuh, reunian lucu-lucu men. Gini apa nggih? Padahal dari kalimat ini kita tahu, pergilah menuju ke tempat orang soleh dan jangan tengok ke belakang. Khawatir kalau kau tengok ke belakang, kau tergoda lagi dan kembali ke teman-teman lamamu. Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin tobatnya diterima oleh Allah, menuju ke orang-orang soleh, Bapak Ibu. Misalnya saya katakan, Rasulullah sendiri yang menyebutkan, ketika kita ingin tahu kualitas agama seseorang, lihat siapa? Lihat temannya, Bapak Ibu. Makanya di atas 50 tahun salah milih temani masalah. Jenengan tuh diskusinya sudah diskusi akhirat, Bapak Ibu. Pak Pardi kemarin WA ke saya, Ustadz, saya minta buku yang tentang tamasya ke negeri akhirat, sudah dibeli Pak? Sudah, Masya Allah. Masya Allah. Itu yang saya bahas nanti tentang 10 upaya kita mendapatkan keselamatan diambil dari kitab itu. Diambil dari kitab itu, insya Allah. Jangan makanya puasa, siapkan waktu kita bahas tentang itu. Kemudian Bapak Ibu, orang ini akhirnya berjalan menuju ke tempat yang orang-orang soleh itu. Kemudian di tengah perjalanan meninggal. Kita sampai pada tahap itu toh. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berebut tentang posisi orang ini. Lagi dekku, kata malaikat azab, deki urung ngopo-ngopo. Dia membunuh 100 orang, dia belum ibadah, baru menuju ke sana, baru menuju ke tempat orang soleh, belum ibadah. Malaikat rahmat mengatakan, tapi kan dia sudah punya niat, dia jelas hatinya menuju kepada ampunan Allah. Maka akhirnya Allah datangkan satu orang penengah, malaikat
berbentuk manusia yang mengatakan ukurlah jarak antara tempat yang sebelumnya dengan tempat yang dituju. Dua riwayat terkait dengan ini. Ini poinnya Bapak Ibu. Riwayat pertama mengatakan ketika orang ini sakaratul maut, Allah takdirkan dia bergeser satu hasta. Dia melangkah satu hasta. Riwayat pertama, sehingga lebih dekat kepada tempat yang dituju. Timbangannya jelas Bapak Ibu. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, surga maksudnya. Kalau lebih jauh, neraka. Riwayat kedua Bapak Ibu. Nah ini saya katakan, dahsyatnya luar biasa betapa pertobatan itu kita bisa upayakan. Allah tuh berfirman kepada bumi yang hendak dituju, mendekatlah, dan berfirman kepada bumi yang ditinggalkan, menjauhlah. Pengen terlibat langsung Allah dalam hal ini. Maka kemudian setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang dituju, Bapak Ibu sedaya. Dan kita tahu endingnya adalah dia mendapatkan surga. Maka Bapak Ibu, kalau dikisahkan seperti itu masyhur, ada orang yang insya Allah jauh lebih buruk dari kita nggak membunuh 100 orang saja diampuni oleh Allah, apalagi kita. Makanya betul dikatakan sungguh celaka orang yang adroka Ramadan, datang Ramadan kepada dia, falam yukfarlah, kemudian keluar dari Ramadan belum diampuni. Subhanallah, subhanallah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sedaya, yuk kita program teknis banget itu tadi. Setiap malam kita ngapain, siangnya kita ngapain. Kalau sekali lagi, kalau memungkinkan kita aktivitas total keagamaan di bulan itu, lakukan. Kalau perlu yang dunia tinggalin dulu, kecuali memang yang memaksa. Kalau sudah lawannya hifdzun nafas itu pertahanan hidup Bapak Ibu, itu udah dikalahkan. Nek prakerja yo ramangan tenan, nek boten tindak teng kantor Pak Pati yo seneni kali bose misalnya, yo gelem ora gelem, dan itu namanya hifdzun nafas, dan itu ada penghargaan tersendiri gitu. Kejitinggulasnya hilang menehi. Tapi ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah sepuh-sepuh, saya sudah selesai dengan urusan hidup. Jenengan rakerja ora ngaruh, kira-kira begitulah. Maka ayo, ini kesempatan. Jangan sampai lewat masa kita menyesal. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan adroka Ramadan, datang Ramadan kok nggak diampuni, itu kerugian yang luar biasa. Lebih wabil khusus di malam Qadar. Kemudian tentang rukun puasa ada berapa Bapak Ibu? Rukun puasa ada berapa? Nah, ini ilmu, udah masuk ilmunya. Dua nih. Yang satu menahan. Memang puasa itu menahan Bapak Ibu. Kita dihargai karena kita menahan sesuatu. Jangan tahu apa yang ditahan, ya kan? Makan, minum, berhubungan suami istri, termasuk menahan lisan, menahan kondisi hati agar selalu dalam kondisi baik. Kita tahu pembatal ada dua, batal puasanya harus diqodho atau batal pahala puasanya. Maka menahan itu memang rukun puasa. Mulai kapan? Kita tahu waktunya. Dari sejak fajar sampai datangnya maghrib. Kemudian yang kedua, rukun kedua niat. Rukunnya dua Bapak Ibu, puasa rukunnya dua. Yang kedua niat. Nah ini bagian niat ini dikatakan dari Hafsah radhiyallahu anha, man lam yubayyinat siyama, barang siapa yang tidak memasang niat minal lail, di malam harinya, dikatakan fala siyamalahu, maka dikatakan tidak puasa bagi dia. Maka yang namanya niat puasa Ramadan beda dengan niat puasa sunnah, harus diletakkan di malamnya. Apa definisi niat? Kita sudah bahas, yaitu kerenteki ngati. Berarti nek jenengan pun saja ngelih tuku lombok nggo masak engko wengi, nah udah niatin namanya. Jangan kemudian jenengan gara-gara seperti itu ketiduran sampai subuh, kemudian wah kurung niat ya. Lah wong niat sahur berarti pun niat meskipun tidak sahur. Sekali pahami Bapak Ibu. Ibu-ibu ditanya, "Jenengan enggak puasa kenapa?" Lah, aku rumah masang niat kok. Lah, kok ora masang niat? Mau bengi ora melu tarawih. Hubungannya tarawih karo niat apa? Lah bar tarawih niku nawaitu shauma ghadin an adai fa kula mboten tumut niku. Berarti kula mboten niat. Niku keliru. Jenengan niat sahur
tuku lombok sore-sore nggo sahur. Itu namanya sudah niat, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Maka malam pastikan jenengan sudah pasang niat. Kapan? Apakah niatnya langsung 1 bulan 30 hari? Bukan. Niat setiap malam, itu yang lebih kuat pendapatnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan 1 bulan niat, tapi pendapat yang lebih kuat setiap malam kita pasang. Sekarang ada kasus begini, orang sakit malam jam 7 masih sakit, dia nggak niat puasa besok, paling isi loro. Ternyata dia bangun pagi-pagi subuh dalam kondisi segar bugar, sudah subuh, sudah lewat sahur. Kemudian dia niat puasa waktu itu, boleh nggak? Boleh nggak? Sah nggak puasanya? Enggak sah. Kenapa? Barang siapa yang tidak pasang niat malam harinya, berarti sebelum subuh sudah pasang niat. Ini kan niatnya nggak puasa, orang lagi sakit. Saya niat nggak puasa, sebagaimana hari-hari biasa saya nggak puasa karena sakit. Maka kemudian ketika dia datang waktu sudah subuh, baru kemudian dia merasa segar dan dia niat puasa, sudah tidak bisa. Nah itu maksudnya. Niate ora puasa karena sakit, jebule esuk-esuk sehat. Kalau itu puasa sunnah boleh, Bapak Ibu. Syaratnya bar subuh dereng dahar, belum ngunjuk, itu boleh. Sangat dipahami perbedaannya Bapak Ibu. Maka pastikan dengan pasang niat. Pasang niat. Hidupkan malam-malam di sepanjang bulan Ramadan. Orang 10 hari terakhir dari awal. Dari awal. Jadi jangan dipisah-pisah 10 bukan. Tapi dari awal. Kemudian ya intinya gitu untuk niat. Jadi niat persoalan di hati. Kemudian persoalan buka dan sahur. Ojo gaya-gayaan. Engko aku sahur bukan jam itu. Ora aku urung kencot. Ngadangi engko bae lah. Nah ini masalah. Karena apa? Keberkahan dan doa diangkat justru ketika di awal. Makanya sebagaimana saya sampaikan, tahun lalu sudah saya sampaikan, ada masjid yang saya ngisi di sana kalau buka itu bagus metodologinya, penyajiannya. Begitu adzan tet, maka kemudian disediakan makanan kecil, ada kurma, kemudian makanan kecil lah, makanan kecil. Kemudian semuanya persiapan sholat, ya, sholat maghrib. Kemudian sholat maghrib seluruhnya baru disajikan yang makanan beratnya. Itu lebih bijaksana. Kenapa? Orang konsentrasi. Bayangin kalau jadi langsung yang berat. Ya mohon maaf kalau di sini masih seperti itu. Tahun lalu masih seperti itu kan. Seberapa jam teh? Padahal waktu itu untuk ya Allah nggak ditolak Bapak Ibu. Jenengan begitu buka semuanya kalau bisa duduk ya Allah angkat ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Doa enggak ditolak pada waktu itu. Berkumpul banyak fadilah di saat itu. Hari-hari biasa saja dikatakan baina adana ini sholat. Di antara dua adzan ada sholat, ya kan? Berarti ada sholat sebelum maghrib. Kemudian ada doa yang Rasul enggak tinggalkan, yaitu apa? Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Enggak ditinggal. Kalau kita sibuk berbuka, wah butuh sekali jebule komat. Gini apa nggih? Maka ini teknis ini masalah teknis diperbaiki. Makannya besar nanti setelah maghrib baru disediakan. Ini di Masjid Jihadur Rahman namanya. Musola Jihadur Rahman. Kecil musolanya tapi masalah sistematika penyajiannya sudah luar biasa. Dan saya katakan di bulan Ramadan makanannya mewah. Padahal itu perumahan kecil. Dengan sekali waktu mungkin bisa datang ke sana. Mewah makanannya itu. Makanan sajian awalnya saja udah mulai kurma yang bagus. Bukan kurma yang garing-garing ono pasir ini loh. Kurmanya semua enak tenan, lembut tenan kurmanya itu. Jangan jenengan bulan puasa kasih kurma sing ono pasir ya Bapak Ibu, dimaki-maki orang nanti. Orang niat sedekah iki masalah. Nggih. Gini apa nggih? Masjid itu harus sediakan kurma terbaik itu. Memang harus disiapkan Bapak Ibu di bulan Ramadan itu. Kemudian sahur. Nah ini persoalan sahur, apalagi anak muda sering mengatakan aku orang pengen madang. Kadang-kadang sebah, gini apa nggih? Ingat Rasulullah menyebutkan sahur walau jur'atan min ma. Sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Yang nama sahur itu langsung terlibat Allah dan para malaikat mendoakan kita, Bapak Ibu. Jadi yang namanya makanan sahur itu makanan yang penuh barokah, masya Allah.
Maka dikatakan jur'atan min ma, mung seteku air wae ora popo, sing penting sahur jangan sampai enggak. Dan kemudian juga sekali waktu tegakkan sunnah yaitu sahur bersama rakatan seminggu sepisan Bapak Ibu. Ya. Karena Pak Rasulullah sahur bersama sahabat ini juga sunnah, bukan hanya buka bersama, sahur bersama juga sunnah. Di tempat saya seminggu sekali. Ini. Sejak saya ceramah seperti ini sudah berjalan 4 tahun ini selalu diadakan setiap malam Jumat. Bapak-bapak tinggal dahar, jadi kalau malam Jumat itu rame ngumpul di masjid untuk sahur bersama. Kemudian, nah ini saya kira itu gitu pagi ini udah lewat waktunya. Sebenarnya udah 25 bab, tapi jangan pelajari sendiri. Yang lain-lain prinsip-prinsip dasarnya sudah saya sampaikan untuk menjadi bekal untuk Ramadan kita. Kita berharap betul Bapak Ibu, kita di Ramadan betul-betul sehat. Kemudian dirahmati oleh Allah, semua urusan dimudahkan dan kita mendapatkan malam qadar insya Allah, dan kita bertemu dalam kondisi nanti di Syawal dalam kondisi sudah fresh sekali insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak siang mungkin nggak ada pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim.